Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Fahmi. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Listiawan. Perkenalkan, nama saya Torikan Danatur Berdiansyah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni berjudul Smart Car Parking System. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan part-part apa saja yang kita gunakan untuk membuat smart car parking system. Nah, yang pertama kita ada Arduino Uno. Nah, seperti ini. Fungsi dari Arduino Uno ini untuk menjadi otaknya dari semua rancangan yang akan kita buat nantinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kedua kita ada motor servo seperti ini. Nih, motor servo. Nanti ini kita gunakan sebagai palangnya. Kita sudah sediakan untuk sticknya ini untuk menjadi palangnya nanti. Ini bisa buka dan tutup. Yang ketiga ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini nanti fungsinya untuk mendeteksi mobil yang sudah masuk, palang akan tertutup, dan mendeteksi mobil yang akan keluar, nanti palang bisa terbuka. Seperti ini. Nah, untuk yang keempat kita ada layar OLED 0,96. Nanti fungsi dari layar OLED ini untuk menampilkan berapa jumlah parkir yang sudah ada di dalam. Seperti ini. Untuk yang keempat kita ada button seperti ini. Nanti fungsinya button ini untuk membuka palang untuk masuk. Kita mencet tombol, nanti palang bisa membuka untuk masuknya. Seperti ini. Nah, yang kelima ada kabel male to male. Fungsi ini untuk menghubungkan seluruh part-part yang ada di sini, nanti dihubungkan jadi satu dan bisa menjadi parkir sistemnya. Yang terakhir sudah ada breadboard yang ukuran segini, nanti kita gunakan untuk mencolok-colokkan kabel male to male nya seperti ini ya. Mungkin itu part-part yang akan kita gunakan untuk membuat sistem parkir kali ini ya. Oke, langsung saja saya akan mencoba untuk memasangkan semua peralatan yang sudah dijelaskan oleh Mas Rosid tadi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Ada Arduino, tombol, button, layar LCD, sensor ultrasonic, dan motor servo, dan breadboard, dan kabel jumpernya. Ini kabel jumper tipe male to male. Oke, untuk pertama kita coba selesaikan dulu yang buttonnya. Di button ini sudah terdapat jelas ada dua kaki button. Di sini ada yang samping kanan dan samping kiri. Untuk menancapkannya, ini bisa kalian tampilkan. Jika kalian memilih yang sebelah kanan, maka kaki yang sebelah kanan ini, yang satu menancap di pin Arduino, terserah dari pin yang mana, dan yang satunya lagi menancap di GND atau ground. Dan untuk yang LCD-nya, di sini tertera tulisan GND, VCC, SCK, dan SDA. Untuk GND adalah ground, nanti kita tancapkan di ground dari GND-nya dari Arduino, dan VCC adalah tegangan. Di sini saya akan memberikan tegangan 5 volt, dan SCK adalah SCL, dan SDA. Untuk pin SCL dibaca di A5 dan SDA di A4. Ada juga pin di sebelah sini atas, ada SCL dan SDA. Kalian bisa menggunakan yang pin yang ini A4 dan A5 atau SCL SDA yang sebelah sini. Dan untuk yang sensor ultrasonic, di sini ada VCC, trigger, echo, dan GND. Untuk GND seperti biasa, kita tampilkan di GND-nya.
VCC adalah tegangan, dan trigger adalah gimana sensor ini mengirimkan sinyal ke Arduino dan itu akan mengalirkan sinyal yang diterima oleh triggernya. Dan untuk yang motor servo, di sini ada kabel. Perlu diingat, untuk kabel yang berwarna merah, kuning, dan coklat. Untuk yang merah ini adalah VCC, yang kuning, yang coklat GND atau biasa juga ada kabel yang warna hitam. Untuk yang kuning kita tancapkan di pin Arduino-nya. Di sini saya menyiapkan satu layar OLED, satu button, dua sensor ultrasonik yang nantinya yang satu sensor untuk masuk dan satu sensor untuk keluar, dan dua motor servo. Untuk motor servo yang pertama, oke, kita akan memasangkan semua bahan-bahan tadi di breadboard ini, dan untuk akhirnya kita pasangkan di breadboard yang ini. Kita ambil kabel, kita sambungkan dulu dari GND Arduino dan 5 volt Arduino, kita pasangkan di yang ini, plus dan min. Ini saya buat tadi GND dan ini saya buat tadi VCC. Untuk GND nya, dan di sini ada dua pin GND ya, agar bisa terserah gunakan pin yang mana. Kabel yang ini aja kita campurkan di yang ini. Ini adalah 5 volt VCC dan ini GND. Dan ini dari sini sampai sini sudah ada tegangannya. Yang ini adalah VCC dan ini adalah GND. Dan kita pasang buttonnya. Kita ambil button, kita pasangkan di sini. Ini ada dua kaki, kita pakai kaki yang sebelah sini saja. Ini dua kabel, satu kabel kita tancapkan di kaki yang satunya, kita tancapkan di GND, dan satunya lagi kita tancapkan di pin Arduino. Saya terserah saya pakai pin yang mana. Di sini saya pakai pin nomor 2. Pin nomor 2. Lepas. Dan layarnya kita tancapkan di sini saja. Kabel yang ini berbeda dengan yang ini. Jika kita menentukannya, coba tekan saja. Sudah. Sini ada GND, VCC, dan ada SCL SDA. Seperti biasa, GND-nya kita tampilkan di GND. Berhubung di sini sudah dikasih aliran dari Arduino-nya, aliran listrik, kita tekan di sini saja. GND, ini VCC, dan ini pin SDA SCL. Saya pakai pin yang ini saja, SDA, SCL, SDA. Dan untuk sensor ultrasoniknya kita tambahkan di sini saja, agak berjauhan nanti biar tidak ruwet. Kita ambil 4 buah kabel. Untuk yang merah kita tampilkan di
trigger. Trigger ini ya, ini trigger. Terus untuk VCC-nya kita beri kabel biru. Untuk itunya kita beri kabel warna coklat. Dan untuk GND-nya kita beri kabel warna putih. Kita tempatkan data di sini sesuai apa yang tadi. Dan untuk triggernya yang mana merah ini saya memakai pin 7 sebagai trigger dan pin 6 sebagai echo. Untuk GND dan VCC-nya seperti biasa ya. Seperti biasa kita tambahkan di sini saja. Nah ini kan tidak ada arus, kita beri arus dari yang sini, berbuat yang sebelah sini. Kita beri arus. Dan ya di sini saya gunakan sebagai sensor untuk masuk, untuk menutup pagar masuk. Dan untuk motor servo yang satu ini akan digunakan untuk membuka untuk gerbang masuk, maksudnya untuk gerbang masuk. Seperti tadi merah VCC, coklat GND, yang kuning ke pin Arduino. Merah VCC, coklat GND, kuning ke pin Arduino. Di sini saya menggunakan pin nomor 9. Dan untuk kita pasang sensor yang satunya lagi, mana tadi? Ini. Kita pasang sensor satunya lagi di sebelah sininya. Sama seperti tadi untuk pinnya. Tapi di sini saya gunakan untuk keluar, sensor untuk keluar dan membuka pagar keluar. Kita beri 4 kabel dulu. Yang hitam adalah GND, yang kuning adalah echo, yang merah adalah echo, yang oranye adalah trigger, dan yang biru adalah VCC. VCC kita tampilkan di sini, VCC ya benar, GND. Dan ini di yang merah tadi adalah echo dan yang kuning adalah trigger. Di sini echo-nya saya memakai pin 4 dan triggernya saya memakai pin nomor 3. Ini saya cabut dulu. Kita tanamkan ini. Nah, tinggal kita pasangkan yang di atas servonya untuk gerbang keluar. Berhubung sini saya tidak punya tajukan untuk menurut di sini. Ini adalah female, kita pakai yang ini kabel male, jumper male. Ini VCC, GND, yang coklat adalah GND, yang merah adalah VCC,
dan yang kuning ke pin Arduino. Kita tambahkan di VCC. Agak ruwet guys. VCC, GND, dan yang kuning ini dari yang kabel yang ini loh ya. Di sini saya tidak punya kabel kuning, saya pakai kabel warna coklat. Saya tambahkan di pin nomor 10. Terserah kalian mau tekan di pin berapa. Dan beginilah cara pasang kabel-kabel yang kita buat, yang kita rencanakan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa lihat di Freezing. Dan setelah kita rancang semuanya tadi, coba kita tentukan di laptop apakah ini berfungsi atau tidak. Kita coba tentukan. Oke, untuk layarnya sudah menyala dan sudah guna, sudah berfungsi. Oke, saya simpulkan bahwa semua ini sudah berfungsi. Dan untuk alur sistem parkirnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas dan Torik. Oke, sekian. Baik, di sini saya Dimas dan ini teman saya Torik akan menjelaskan alur bagaimana proyek kita berjalan. Pertama, di sini tertera di OLED Smart Parking 5 tersedia. Maksudnya adalah masih ada 5 stop yang tersedia di dalam parkiran. Jadi kalau ingin melihat fungsinya, kita lihat sama-sama. Di sini kita ada miniatur seolah-olah menjadi petugas dari palang pintu masuk tersebut. Bisa ditekan tombolnya. Jika tombol ditekan, maka motor servo akan membuka dan mobil akan masuk. Lalu mobil akan terkena sensor ultrasonik dan otomatis di layar di OLED akan menampilkan stop yang tersedia, yakni 4, dan otomatis servo akan menutup. Kita coba lagi dengan menekan tombolnya, masuk, mobil kena sensor dan otomatis stok tersedia 3. Begitu seterusnya sampai stok tersedia 0. Nah, jika stok sudah 0, maka button atau tombol masih dapat ditekan, namun motor servo tidak dapat terbuka atau berfungsi. Kita coba praktekkan. Masuk. Tutup. Masuk lagi. Tutup. Dan ini terakhir. Masuk. Tutup. Nah, di sini tertera stok tersedia 0. Nah, artinya jika tombol ditekan, maka motor servo tidak dapat aktif atau tidak dapat terbuka. Sekian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Torik. Nah, jika mobil akan keluar, akan otomatis terkena sensor, lalu motor servo akan terbuka dan otomatis tertutup sesuai delay yang telah ditentukan. Dan di layar slot tersisa 1, begitupun seterusnya. Dua, 3, 4, dan terakhir 5.
5. Nah, jika slot parkir masih tersedia, jika button ditekan, otomatis motoservo akan bisa terbuka kembali. Begitu seterusnya sesuai penjelasan teman saya tadi. Nah, sekian pembahasan alur project dari kami, yakni Smart Car Parking System. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur flowchart Smart Parking System. Langsung saja start. Jadi maksimal stok adalah 5. Jika tombol ditekan dan stok kurang dari sama dengan 5 dan lebih besar dari 0, maka servo terbuka. Jika tidak, maka akan tetap tertutup. Setelah servo terbuka, akan menambah nilai 1 stok. Sensor ultrasonik akan memancarkan gelombang dan akan mendeteksi apakah ada objek dengan jarak kurang dari sama 5, maka jika tidak, servo akan tetap terbuka. Jika iya, maka servo akan tertutup dan mengubah nilai stok. Dan untuk pintu keluar, di sini ada sensor ultrasonik yang memancarkan gelombang. Jika sensor mendeteksi ada objek dengan jarak kurang dari sama dengan 5, jika tidak, maka tidak akan kembali ke sini. Dan jika iya, maka akan mengirimkan pesan ke Arduino dan akan mengurangi 1 jumlah stok. Dan servo akan tetap terbuka selama 10 detik. Dan setelah itu, maka servo tertutup dan mengubah nilai stok. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.